Suzuki itu ada-ada aja ya, dari yang bentuknya wagon jadiin sedan, sekarang crossover jadiin sedan, jadinya seperti ini. Ini adalah Suzuki Neo Baleno. Jadi selamat datang di channel Motomobi. Baleno, Neo Baleno merupakan sedan Suzuki yang awalnya optimis, tapi malah seperti tidak percaya diri untuk melawan lawan-lawannya. Dulu Baleno dikenal sebagai lawan dari Honda Civic atau Toyota Corolla, namun lama-lama jadi turun tahta dan bahkan menjadi berbentuk hatchback. Entahlah apa yang dipikirkan oleh Suzuki untuk menjual Baleno ini. Generasi pertama Baleno dulu bentuknya seperti ini. Pure sedan dengan mata yang sipit dan bisa dibilang modelnya itu timeless, lebih abadi. Baleno generasi pertama ini muncul tahun 1995 sampai dengan 2004. Dengan sekali facelift saja di tahun 2000-an, matanya menjadi membulat. Kalau kami lebih suka yang sebelum facelift. Baleno generasi pertama ini punya mesin 1600 cc 4 silinder dengan transmisi 5 percepatan manual. Dan ketika facelift malah mesinnya diskon 100 cc menjadi 1500 cc. Namun tersedia yang transmisi otomatis 4 speed. Kemudian generasi kedua Suzuki Baleno muncul tahun 2003. Dikenal dengan nama Baleno Next G. Bentuknya seperti Suzuki Aerio yang dibuat menjadi sedan. Aneh dan kurang proporsional untuk dimensinya. Seperti Aerio yang dipaksakan menjadi sedan. Ya, kami lebih pilih Suzuki Aerio, bentuknya lebih proporsional. Kemudian generasi ketiganya muncul tahun 2008 sampai dengan 2010 yang terkenal dengan nama Neo Baleno. Ya, kami review saja yang ini. Nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi apabila belum, agar kami semua bahagia. Kemudian, Suzuki Baleno terputus generasinya sejak Neo Baleno di tahun 2010. Namun tiba-tiba generasi keempat Baleno muncul kembali tahun 2017 dengan bentuk ini. Kami agak tidak tega mendeskripsikan mengenai Baleno yang ini. Lalu kenapa ada Baleno ini? Tujuannya adalah untuk menghilangkan sementara waktu Suzuki Swift tidak masuk ke Indonesia. Padahal kami lebih suka desainnya Suzuki Swift. Kenapa harus jadi yang ini? Namun kesedihan kami tidak berangsur lama karena ternyata Baleno generasi keempat ini mengalami facelift tahun 2022 yang lumayan sedikit berubah jadi lebih bagus. Ya, sedikit mengobati kesedihan. Oh ya, review Neo Baleno ini banyak yang request. Makanya kami hadirkan di Used Car Review Motomobi. Dan seperti biasa, dibawakan oleh mamang-mamang itu. Mamang, silakan. Jadi setiap mamang review yang namanya Suzuki gitu ya, memang dia nggak bisa dilihat standar. Kayak ini aja udah diganti dengan velgnya SX4, yaitu bukan saudara ya, buntatnya dari tipe yang Neo Baleno. Karena Neo Baleno itu berdasarkan atau basisnya merupakan dari SX4. Jadi keluar SX4 dulu, baru dibikin sedan. Ada aja idenya. Ya nggak mau kalah gitu, nggak mau nyerah lah. Yang tadinya juga kan yang Aerio itu ada versi sedannya, namanya adalah Suzuki Baleno Next G. Nah ini adalah Neo Baleno, sama gitu juga nasibnya gitu ya. Dari yang bentuknya yang tadinya wagon, kalau Aerio ini bentuknya crossover, dijadiin sedan. Jadinya begini, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi ini merupakan suatu pilihan menarik karena harganya. Tapi sebelum melihat harganya, dilihat juga namanya spare partnya. Spare part Suzuki itu kadang-kadang ada yang mahal banget, ada yang biasa-biasa aja. Kayak ini sebetulnya biasa-biasa aja harga-harganya. Kayak headlampnya itu masih ada yang jual 1,5 jutaan untuk yang kirinya aja. Lumayan tinggi lah sedikit. Tapi yang paling krusial dari Suzuki Neo Baleno adalah rekstirnya, dan itu merupakan penyakitnya ini gitu. Rekstirnya kalau yang SGP asli udah di atas 5 jutaan ke atas gitu ya, lumayan lah gitu. Cuman ada juga versi yang grade di bawahnya sekitar ya 2,5 sampai 3 juta udah ada. Cuman aslinya mahal gitu. Itu aja. Ya kayak headlampnya biasa-biasa aja. Ini kan headlampnya ada yang
Ini kan headlampnya halogen gitu ya. Cuma kalau diganti tipe yang RC1, yang SX4 itu jadi cakep banget mobilnya. Terus sudah pakai fog lamp seperti ini, bumpernya mirip-mirip juga dengan SX4, depannya tuh mirip banget. Baru kita bisa notice kalau ini adalah sebuah sedan, itu di bagian belakang. Nah, masalahnya adalah Suzuki Neo Baleno ini adalah proporsinya gitu yang menjadi kenapa sih orang pada nggak milih Neo Baleno, dan keluarnya ini cukup bangga loh kalau misalnya punya ini, itu cuma 2 tahun aja keluarnya, 2008 sampai 2010 udah, that's it. Sedangkan SX4-nya sampai, lama sekali gitu ya diproduksinya. Nah ini karena proporsinya, depannya itu crossover, mana ada sedan yang over fendernya tuh gede banget kayak gini gitu ya. Depannya tuh menurun ke bawah, ke belakangnya jadi gendut banget gitu. Buntet jadi. Sedan ya proporsinya kurang lah. Cuman apa yang istimewa di sini karena dia desainnya crossover, nih ground clearance-nya jadi tinggi, 175 mm untuk sebuah sedan tinggi banget. Udah gitu kita punya keuntungan kalau mau ganti velg gede, ini bisa masuk sekali, lihat. Ini velg 19, 20 masih masuk ke sini karena basicnya adalah crossover. Nah, aslinya ini adalah velg 15 inch. Sedangkan ini udah pakai yang SX4, dia pakai 16 inch gitu ya. Kalau nggak salah tuh 195, 55, ring 15 deh kalau nggak salah yang aslinya ya. Terus, dia lampu sennya di pinggir gini, ya jadul juga. Walaupun udah ada sen di pinggir sini, masih ditambahin lagi sama Suzuki di sini. Ya, ada lampu sen di bagian spion. Terus, untuk sebuah sedan, spionnya kedodoran. Iya, gede banget. Tangan Mamang tuh cukup besar ya. Gede banget. Spionnya tuh gede sekali. Gitu. Pintu-pintunya jadi besar sekali. Gitu. Terus ada versi yang add-on body kit. Ini kebetulan yang depannya kayaknya hilang deh. Yang di bawahnya udah ada nih sampai ke belakang. Itu ada versi yang add-on kit ya. Terus karena dia ada sebuah sedan yang nggak ada. Jadi nggak kayak SX4 yang ada roof. Railnya juga nggak ada, yang belakangnya jadi begini, jadi buntet gitu dari bagian pinggir. Sebetulnya kalau dilihat dari depan, bagus-bagus aja. Lihat dari belakang, manis-manis aja. Cuman kalau udah begini lihatnya, lu kok gini sih? Nah ini istimewanya lagi, Neo Baleno, rem cakram belakang. Keren. Nah kan kalau dilihat dari belakang tuh gini ya, kalau ngelihatnya gini, ini oke banget sebetulnya. Cuma kalau udah ngelihat agak samping, itu ya, itu masalah dari Suzuki dari dulu gitu ya. Makanya Suzuki itu nggak bisa dibiarin standar. Minimal ganti pelek gitu ya, yang agak lebih gedean, terus di lowering kit gitu dikit, itu udah nice gitu. Nah ini belakangnya kayak gini. Ini ada ducktailnya, gitu ya. Ini asli kalau nggak salah deh. Ada yang pakai add-on dari sana, minta, ada yang memang aftermarket gitu. Baleno, Suzuki. Lampunya besar sekali gitu ya. Ini kalau bisa dibilang mirip-mirip SX4 desainnya, tapi ini nggak tumplek-plek banget gitu. Beda sama SX4 gitu ya. Bempernya jadi, lihat ini sebuah sedannya bempernya segini. Gede banget. Ini ada prom-proman Suzuki. Nah ini masalah lagi nih Suzuki. Bukanya harus pakai anak kunci atau dari sebelah driver untuk buka bagasinya. Nah, karena dia formatnya adalah tadinya crossover gitu ya, terus dibikinin buntut seperti ini, maka bagasinya jadi gede banget. Ini Mamang bisa masuk nih. Dan ini masih luas, bisa 2 orang. Jangan. Ini gede banget bagasinya, sumpah. Untuk sebuah sedan sih, ini karena dia tinggi belakangnya kan. Jadi makanya ininya gede. Tas golfnya sih bisa muat 3 gitu. Bawahnya ya, rapi lagi. Nah di bawahnya itu ada ban serep yang space saver gitu. Rapi loh. Nah terus keuntungannya lagi, kan ini adalah formatnya crossover. Tunggu di situ.
dia bisa kayak gini. 40, 60. Nah, ini dalam-dalamnya seperti ini. Ini nggak tahu ya, memang lupa lagi ya. Ini apa dibungkus atau enggak gitu. Kalau nggak salah ini fabric gitu. Kalau nggak salah, tapi lupa lagi Mamang. Tolong komen di bawah apakah bener memang kulit gitu aslinya. Kalau nggak salah sih fabric. Kalau nggak salah ya. Semoga Mamang salah. Joknya begini. Trim pintunya keras-keras. Paduannya ada hitam gitu ya. Ada apa namanya ini? Namanya beige gitu. Ada beige, ada power window, ada tweeter, ada speaker gitu, ada bottle holder. Terus Mamang sini ya. Nah, ini kursi depannya udah Mamang setting dengan tinggi badan Mamang yang 172 cm. Di belakang nggak luas-luas banget ya. Sini ada 3 jari. Headroomnya aman-aman aja, ada 3 jari juga. Duduknya cukup enak sebetulnya, sandarannya juga pas, nggak terlalu tegak. Paha tersengat dengan baik, inklinasi kursinya juga oke, gitu ya. Ini cukup oke lah, untuk perjalanan jauh Mamang sih nggak akan kerasa pegel sepertinya, gitu. Terus dikasih 2 buah headrest seperti ini, ada armrest yang mungil sekali. Mungil. Kecil banget, tapi yang penting Suzuki ada gitu niat tuh. Apalagi nggak ngaplek gitu ini, ya oke lah. Terus di belakang sini, ini ada tempat nampan juga buat nyimpen-nyimpen, dan hebatnya di sini ada Isofix-nya tuh. Ini ada, ini udah disediain sama Suzuki zaman itu ya, udah dipikirin. Ada pegangan tangan, ada kantong kursi di belakang sini, kiri dan kanan ada gantungan lagi buat tas apa gitu yang bagus, keresek dari pasar. Ini ada di sini. Cup holdernya juga jadi ada 3 di belakang. Nah di sini ada 1 di depan yang sharing dengan penumpang depan. Duduknya di belakang cukup oke sebetulnya. Dan Mamang tidak merasa ada efek-efek claustrophobia gitu. Yang sempit enggak. Di sini enak, lega. Oke, tapi namanya ini ya, sedan yang tadinya crossover itu ada yang all wheel drive. Kalau yang di sananya gitu di Jepangnya, ini ada gundukan di sebelah sini yang ganggu. Itu aja sih belakang. Oke, sekarang kita ke depan. Pintu depannya, nah Mamang agak nunduk karena apa, ini posisi depannya menjadi lebih rendah. Nanti ini sebetulnya desainnya ada yang pro kontra gitu ya, ada yang suka ada yang enggak, tapi ada keuntungannya punya desain yang menurun ke depan kayak gini. Ntar ya Mamang ceritain. Nih, trim pintunya keras-keras semua gitu ya. Ada bottle holder, ada speaker segala macam. Kursinya seperti ini, ada head adjuster lengkap, ada 6-way lah, udah oke sebetulnya. Masuk ke dalam. Nah kuncinya itu kayak gini. Ya model Suzuki zaman dulu ini misalnya ini pakai kon ya itulah. Ini ada warnanya hitam ya kalau aslinya ya. Dan di coloknya ini ada illuminating light-nya juga. Jadi kita kuncinya tuh nggak salah masukin kemana gitu. Jadi diterangin sama dia. Itu kelebihannya. Terus di Baleno ini punya desain yang sama persis dengan SX4-nya gitu ya. Atasnya tuh keras-keras semua. Terus juga ada di tengah sini itu ada yang namanya info-infoan gitu ya. Ada jam digital, outset temperatur, terus juga ada average bahan bakar dan juga real time keiritan kita berapa gitu ya. Di sini udah lengkap lah gitu. Untuk sebuah sedan sih oke. Terus kisi AC-nya juga normal-normal aja. Di tengah itu kotak bentuknya, yang di pinggirnya bulat. Terus hazardnya dimuliakan, ada di tengah sini gitu. Double din gitu. Cluster AC yang udah cukup lengkap, arah semburannya sampai ke kaki, sampai ke front defogger juga udah ada. Rear defogger juga ada. Terus AC, terus ada heaternya, ada coolernya juga, ada buka tutupnya, udah lengkap di sini semua. Oke, tuh. Terus ini ada kayak silver satin gitu loh, satin silver. Agak nggak nyambung sih sebetulnya dengan warnanya. Ini juga sebetulnya warnanya ada abu muda gitu ya. Terus pakai beige gitu, agak nggak nyambung sih sebetulnya warna-warnanya. Tapi ya oke lah gitu. Desainnya tuh nggak muluk-muluk. Agak bosenin memang. Nah setirnya itu model-model ada kulitnya gitu, yang aslinya ya ada kulitnya. Terus juga ada tombol kesenangan juga, ada volume, next and previous track. Dah selesai.
Terus di depan kita ada speedometer. Speedometernya ada apa aja Mang gitu ya, berwarna merah. Di tengah sini ada speedometernya, sebelah kirinya tachometer, sebelah kanannya ada fuel gauge, ada temperatur mesin, ada indikator transmisi. Terus banyak tombol lagi nih, ada tombol power window, ada electric mirror, sama fold-nya juga ada. Terus juga ada tombol fog lamp sini. Terus ada ini indikator alarm ya, nyala atau enggaknya. Dah, di sini kepraktisannya gimana Mang? Ada bottle holder buat menyimpan juga. Di tengah sini ada nih, terbuka. Ada power socket, ada 2 buah cup holder. Ada box sebelah sini. Di tengah sini nggak ada apa-apa lagi. Terus matic-nya gini ya, G-type ya, kalau Suzuki. Terus di atas ada ini. Ada vanity mirror nggak? Ada dong, kiri kanan. Cuma memang nggak dilampuin aja. Ya, nah lampunya dipencet gini. Mati satu. Tuh, dah. Duduknya gimana Mang? Duduknya sebetulnya enak. Dan Mamang tadi cerita kan, kenapa desainnya menurun ke depan gitu. Karena ini adalah satu, rohnya adalah crossover. Crossover itu butuh visibilitas yang gede. Makanya di Neo Baleno ini visibilitas ke depannya oke. Banyak yang bilang gitu ya, pilar A-nya ganggu. Enggak, sini ada kaca toong yang gede menurut Mamang. Nih. Terus juga karena desainnya crossover, dashboardnya jadi rendah. Iya, kacanya juga jadi rendah, jadi bisa ngelihat kemana-mana. Udah gitu, spionnya gede. Nih, yang cewek-cewek kayaknya harusnya suka dengan Neo Baleno. Gitu ya, karena nyetirnya tuh enak, visibilitasnya baik gitu. Duduknya juga enak, ya joknya nggak empuk-empuk banget, yang penting paha tersangga dengan baik. Terus udah gitu, sini ada nggak sih? Harusnya ada nih, ada dong. Ada tilt, tapi nggak teleskopik. Dah, sekarang Mamang mau bahas mesinnya. Nah ini mesinnya, mesinnya juga dia cukup reliable. Ya cukup bisa diandalkan lah, nggak rewel-rewel klub gitu ya. M15A 1500 cc DOHC VVT gitu ya, cukup sederhana. Part-partnya juga cukup terjangkau lah, nggak sampai wow banget. Suzuki tuh masalahnya cuma di body part itu loh mahal. Kalau mesin sih nggak. Sama kayak tadi kan, yang Rextir gitu itu menjulang tinggi harganya. Cuman kalau untuk yang tie rod segala macem itu oke lah, harganya cukup masuk akal. Terus harga-harga fast movingnya seperti filter oli, bensin. Filter olinya emang agak mahal dikit ya, nggak tahu kenapa. Sedikit di atas, filter bensin kayak gitu biasa aja. Nih, punya tenaga 100 horsepower-an. Dengan dikawinin sama transmisi itu matic 4 speed sama yang manual 5 percepatan. Orang nyarinya pasti yang matic-nya. Dan matic-nya memang Suzuki. Di zaman itu agak sedikit lemot, tapi Mamang pengen coba selemot apakah matic Suzuki pada saat itu, ya kita cek nanti. Kita test drive aja langsung gitu. Tapi yang penting ini mesin nggak ada yang krusial lah, kayak misalnya sensor-sensor juga cukup reliable. Dan sini udah ada ABS EBD. Hehe, keren kan Neo Baleno? Kita cobain mobilnya. Inilah rasanya Neo Baleno. Yang Mamang rasain begitu masuk, seneng banget karena apa? Visibilitasnya tuh bagus gitu ya. Ya orang banyak yang komplain tentang pilar A yang tadi Mamang udah sebutin gitu ya. Tapi kan ini kaca toongnya membantu sekali gitu loh. Terus biasanya ada blind spot di spionnya sendiri. Kayak misalnya di Terios gitu ya, Terios yang new gitu. Itu karena kaca spionnya tuh bener-bener nutupin sekali gitu, dengan pilar A itu jadi nyatu gitu. Kalau ini enggak, masih kelihatan kemana-mana. Udah gitu dashboardnya rendah, terus jadi pandangannya jadi luas, bisa ngelihat kiri kanan. Terus kondisi aspal di sebelah kanan kita tuh bisa kelihatan. Itu kelebihannya Neo Baleno ya. Nah terus yang Mamang ngerasain lagi, memang gitu matic-nya memang agak clumsy, agak males gitu untuk pindah gigi. Lihat ini udah RPM tinggi belum pindah-pindah. Atau mungkin ini karena cuma 4 speed, makanya dia dimaksimalkan di RPM tertentu gitu ya, supaya dia nahan terus gitu, napasnya jadi panjang. Nah ini di 60 aja masih di gigi 3 gitu perasaan Mamang. Coba, iya kan, gigi 3.
nahan di RPM yang tinggi, jadinya dipakainya enak di tol. Iya, enak di tol. Karena apa? Suspensinya memang agak keras kalau di jalan biasa. Kayak gelombang-gelombang kecil itu kerasa banget kalau di Neo Baleno. Jadi nggak seperti Vios yang lebih menjurus ke kenyamanan gitu ya. Kalau City dia agak-agak lebih keras. Keras itu mirip-mirip kayak City lah ini. Cuman ini kayak sedikit lebih kaku aja kalau di Neo Baleno. Kalau di City itu masih kayak ada ngayun-ngayunnya. Kalau ini itu benar-benar kaku gitu. Cuman dampaknya adalah enak di kecepatan tinggi. Yes. Neo Baleno itu bukan iritnya yang dilihat sama orang, tapi dipakainya enak. Iritnya enggak banget sebetulnya. Untuk sebuah Neo Baleno, kombinasi itu sekitar 18-19. Lihat aja, si Matic-nya ini ditahan di RPM yang tinggi gitu. Mungkin kalau yang manual bisa lebih irit ya, cuman yang Matic-nya aja karakternya begini gitu. RPM tinggi malah ditahan. Tapi memang di tol tuh nyaman sekali untuk cruising di 80. Mobilnya tuh anteng. Ya. Yang Mamang bilang tadi, kursinya sebetulnya nggak ergonomis sama sekali. Ini memang kalau lama-lama pakai ini agak pegel pinggang sih sebetulnya. Nah, bagusnya lagi ke kedapan kabinnya. Untuk yang standaran seperti ini, kedapan kabinnya oke. Suara ban memang agak masuk ya, cuman nggak separah Honda gitu. Nih, ininya juga tebal-tebal. Suara traffic noise-nya juga oke. Itu yang Mamang suka dari sebuah Suzuki. Kedapan kabinnya Mamang bilang 7,5 dari 10 skornya. Tahu nggak mobil ini bagusnya dimodif seperti apa? Agak-agak rally look, terus dikasih tule di atas gitu ya, bagasi atas, agak-agak touring style. Kayaknya bagus deh. Sedan yang touring style ini kayaknya paling cocok di sini. Iya. Dikasih towing hook belakang. Ah, keren lah. Udah manis dah. Emang harus dimodif mobil ini, nggak bisa kelihatan standar. Jadi buat siapakah Baleno ini, Neo Baleno ya. Jadi kalau misalnya bosen dengan Vios yang kayak mirip taksi gitu ya, City yang nggak suka Honda gitu, ya mungkin salah satu alternatifnya adalah Neo Baleno. Dan harganya lumayan lah. Start from 50-60 udah dapat Neo Baleno. Dan mobil ini kalau sewaktu-waktu misalnya kita harus cross country gitu ya, karena ground clearance-nya cukup tinggi, ya sedan yang paling cocok yang ini. Itu catatan Mamang. Dan kelemahannya juga nggak banyak, dipakainya enak. Kelemahannya cuma di harga spare part-nya aja. Dari rack steer yang mahal. Dah, cuman itu aja catatan Mamang. Neo Baleno sama desainnya sih. Ada yang suka, ada yang enggak. Cuma kalau dimodif sih bagus aja, kayaknya the one and only. Bangga aja gitu kalau kita ke tongkrongan pakai Neo Baleno yang rally look terus touring style. Wah, keren sih. Jadi pengen aja. Kenapa nggak beli ini aja ya? Murah mobilnya. Overall, mengenai Suzuki Neo Baleno, merupakan sedan yang cocok untuk dipakai sehari-hari. Untuk dipakai hardcore pun bisa. Neo Baleno ini suspensinya sebenarnya lumayan empuk. Kaki-kakinya juga cukup tangguh. Dan mesinnya lumayan mudah untuk dirawat. Spare partnya pun agak terjangkau, walau nggak murah-murah amat. Namun yang paling penting, spare partnya itu mudah didapatkan. Bagi Anda yang sedang mencari sedan yang tangguh, mungkin Neo Baleno bisa menjadi jawabannya. Dan juga apabila Anda cukup cuek dengan bentuknya, ya itu selera lah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini, sayangnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.